Adik-adik yang terkasih, berjumpa kembali dengan Bruder Neri CSA ya. Di sini Bruder akan melanjutkan ya. Tadi adik-adik sudah mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan 51. Kemudian adik-adik juga Bruder ajak untuk pendalaman berkaitan dengan isi dari bacaan yang kita dengar bersama. Dan lebih dalam lagi, Bruder juga mengajak adik-adik dengan pertanyaan-pertanyaan pendalaman. Dan adik-adik saya yakin tadi juga sudah menjawab dalam hati. Dan kemungkinan besar jawaban adik-adik tadi juga benar. Karena memang adik-adik hebat-hebat semuanya. Baik, Bruder akan melanjutkan. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus telah mengingatkan orang Yahudi tadi ya, bahwa Allah Bapalah sumber mana dan bukan Musa ya, bukan Musa. Kini Allah mengutus Tuhan Yesus sebagai roti yang menghidupkan untuk hidup yang kekal. Nah, hidup kekal ini sudah dimulai ya, sejak kita berada di dunia ini ya, di alam semesta ini, di dunia ini. Namun mereka menutup hati sehingga tidak percaya terhadap yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Maka mereka kemudian bersungut-sungut, menggerutu, dan memandang rendah asal-usul Tuhan Yesus ya, sebagai anak Yusuf. Ini menandakan pandangan mereka jatuh pada level manusiawi, level duniawi semata. Adik-adik yang terkasih, perkataan nenek moyang mereka telah makan mana di padang gurun dan mereka mati, dinyatakan Yesus untuk membuka mata hati kita bahwa makanan jasmani tidaklah membawa kita kepada hidup yang kekal. Mengejar barang-barang jasmani, barang-barang duniawi atau lainnya tidaklah membawa kepada kehidupan yang kekal. Yang jasmani ya, yang duniawi pastilah juga akan mati. Sedangkan Yesus adalah Allah sumber hidup kekal. Sekali lagi, Yesus adalah sumber hidup kekal. Barang siapa mengejar dan makan Tuhan Yesus sendiri dalam bentuk roti yang hidup, yang turun dari surga, maka ia tidak akan mati. Adik-adik, kira-kira bagaimana mewujudkan hal ini dalam kehidupan nyata,
dalam kehidupan real. Nah, kira-kira bagaimana? Apa yang perlu adik-adik lakukan? Apa yang perlu adik-adik buat? Nah, ini. Antara lain dengan mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi sekali lagi, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan penyelamat dalam hati dan hidup selama-lamanya. Dan keputusan ini perlu terus-menerus diperbaharui setiap hari supaya menjadi komitmen adik-adik, sehingga adik-adik semakin diteguhkan imannya, semakin teguh beriman kepada Tuhan Yesus. Lalu kita adik-adik juga semakin hari semakin rajin membangun komunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, dengan membaca firman-Nya, membaca kitab suci, dan melakukan dan melaksanakan isi nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci dan melaksanakannya di dalam kehidupan harian, serta menerima Yesus di dalam Ekaristi. Juga berkata-kata secara benar serta berbuat kasih kepada sesama, mulai dari yang paling dekat. Ingat, kita berbuat kasih kepada sesama mulai dari yang paling dekat. Siapakah mereka kira-kira? Ayah atau bapak, ibu, saudara-saudari, teman-teman sepermainan, teman-teman sekolah, ya, dan juga orang-orang yang kita jumpai di sekitar kita. Jadi, di dalam adik-adik berbuat kasih, melaksanakan tindakan kasih, dilaksanakan dengan semua orang yang adik-adik jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Demikian adik-adik.